Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan lindungan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kenikmatan sehat, nikmat kesehatan sehingga kita bisa bersua kembali di dalam pembelajaran kali ini. Baik, adapun materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini adalah sistem pengereman pada sepeda motor. Pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor kelas 11 TBSM. Baik, untuk mengetahui bagaimana pengertian dari sistem pengereman, bagaimana komponen-komponen, seperti apa komponennya, gambarnya seperti apa, prinsip kerja dari sebuah rem tromol seperti apa, mari kita ikuti pembelajaran kali ini. Baik, kita masuk ke materi pemeliharaan sasis sepeda motor. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah pengereman tromol pada kendaraan sepeda motor. Materi ini diperuntukkan untuk siswa kelas 11 Teknik Bisnis Sepeda Motor. Adapun kompetensi dasar yang akan dipelajari adalah untuk pengetahuan, memahami prinsip kerja sistem rem mekanik. Untuk kompetensi dasar keterampilan yang dipelajari adalah untuk merawat berkala sistem rem mekanik. Baik, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pengereman tromol pada kendaraan sepeda motor ada 3. Di mana di sini, setelah mengikuti proses pembelajaran, maka peserta didik diharapkan dapat yang pertama, mendeskripsikan pengertian sistem rem mekanik. Yang kedua, mengemukakan gambar, nama, disertai fungsi komponen-komponen sistem rem mekanik pada sepeda motor. Yang ketiga, menguraikan prinsip kerja sistem rem mekanik pada sepeda motor. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, tujuan yang akan kita pelajari adalah pengertian dan fungsi sistem rem mekanik atau tromol. Secara umum, rem tromol adalah sistem pengereman pada kendaraan yang menggunakan metode gesekan antara kampas dengan sebuah komponen berbentuk mangkuk. Rem tromol berfungsi untuk mengurangi laju kendaraan, mengontrol kecepatan, emergensi, sehingga dapat berhenti secara halus dan tidak mendatangkan bahaya bagi pengendara. Rem tromol pada motor biasanya digunakan untuk pengereman belakang. Di bawah ini ada 4 gambar. Ini terkait dan ada hubungannya dengan fungsi dari sebuah sistem rem pada sepeda motor. Yang pertama adalah gambar ini adalah motor bisa berhenti, dilakukan pengereman saat lampu merah. Kemudian gambar yang kedua, diperuntukkan untuk pengereman itu saat ada sesuatu hal yang dianggap tidak menyelamatkan pengendara, akhirnya dilakukan yang namanya rem mendadak. Kemudian yang ketiga adalah mengontrol kecepatan, di mana mengontrol kecepatan pada saat berkendara itu sangat penting saat melakukan tikungan dan saat melakukan jalan yang turunan. Baik, kita lanjut. Struktur komponen sistem rem mekanik atau tromol. Struktur komponen ada 2 jenis motor. Yang pertama jenis motor bebek, yang kedua adalah jenis motor matic. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah struktur untuk jenis motor bebek.
Untuk motor bebek, komponen utama yang bagian pengendali adalah disebut dengan brake pedal, sistem injakan, untuk memerintahkan sistem bekerja berdasarkan fungsinya masing-masing. Di dalam sistem pengereman untuk yang motor bebek itu diistilahkan dengan brake rod. Brake rod di sini inilah yang akan menghentikan nantinya sebuah kendaraan pada saat diinjak pedal rem atau brake pedal. Untuk motor bebek diistilahkan dengan istilah rear brake. Baik, kita pindah ke motor matic. Untuk motor matic, pengereman dikendalikan oleh yang namanya handle rem atau biasa disebut dengan brake lever. Brake lever di sini memerintahkan sebuah sistem melalui brake kabel untuk menghentikan sebuah kendaraan. Ini disebut dengan istilah front brake. Jadi saya ulang kembali. Untuk struktur komponen motor bebek diistilahkan dengan rear brake. Untuk motor matic diistilahkan dengan front brake. Nah, kita lanjut. Komponen-komponen atau proses kerja dari sebuah sistem rem mekanik atau tromol adalah yang pertama adalah sebelum bekerja. Pada saat sebelum bekerja, di sini ada yang namanya cam, ini adalah pin, ini adalah spring. Jadi, sebelum bekerja ada jarak. Jadi ini antara handle rem dengan pegangan itu ada jarak. Ada jarak antara tromol rem dan kampas rem. Artinya tidak ada gesekan. Di sini bisa dilihat pada saat sebelum rem bekerja, maka cam yang ada di dalam komponen sistem pengereman itu tetap lurus sesuai dengan arahnya. Spring juga tetap diam, belum ada pergerakan karena ini belum ada bekerja. Ini untuk yang sebelum bekerja. Selanjutnya, setengah pengereman. Pada saat setengah pengereman, cam yang ada di sistem tromol itu akan bergerak setengah. Pada saat dia bergerak setengah, maka tromol rem di sini akan disentuh oleh yang namanya sepatu rem atau diistilahkan dengan kampas rem. Jadi, setengah rem, spring di sini juga akan mengembang, memerintahkan brake shoes untuk bekerja menyentuh sepatu rem. Selanjutnya pengereman penuh. Untuk pengereman penuh, pada saat handle ini ditekan penuh, maka cam yang ada di sistem rem tromol ini akan miring, lebih banyak miringnya. Kemudian springnya akan lebih mengembang dan pengereman terjadi secara besar. Gesekan yang terjadi antara sepatu rem dan tromol rem itu akan besar gesekannya karena penekanan dari handle rem itu ditekan secara penuh. Selanjutnya, pelepasan rem. Setelah dilakukan pengereman penuh, maka ini dilanjutkan lagi dengan pelepasan. Pada saat dilepas handle rem dari pegangan, maka sepatu rem akan kembali ke posisi semula. Karena adanya tarikan per, posisi cam akan lurus kembali. Nah, baik, ini ada kuis terkait tadi tujuan pembelajaran.
Maka di pertemuan terakhir ini ada 3 pertanyaan yang harus dijawab, dikerjakan. Yang pertama adalah deskripsikan pengertian sistem rem mekanik. Kemudian yang kedua, kemukakan gambar, nama disertai fungsi komponen-komponen sistem rem mekanik pada sepeda motor. Yang ketiga, uraikan prinsip kerja sistem rem mekanik pada sepeda motor. Untuk jawaban ketiga pertanyaan ini, silakan dikirim ke Google Classroom, kelas PSSM kelas 11 TBSM. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Pada pertemuan kali ini, ada kesimpulan yang harus dipahami terkait sistem pengereman, khususnya rem tromol. Itu yang pertama adalah sistem rem tromol adalah merupakan sistem pengereman pada kendaraan yang menggunakan metode gesekan antara kampas dengan sebuah komponen berbentuk mangkuk. Yang kedua di sini adalah fungsi dari rem tromol adalah untuk mengurangi laju kendaraan, mengontrol kecepatan, emergensi, sehingga dapat berhenti secara halus dan tidak mendatangkan bahaya bagi pengendara. Rem tromol pada motor biasanya digunakan untuk melakukan pengereman belakang. Nah, baik. Pada pertemuan kali ini saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan tugasnya jangan lupa dikerjakan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu.